Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, pada hari Minggu, kita akan merayakan ibadah Pentakosta. Namun sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu tanggal 31 Mei 2020. Warta yang pertama, melihat perkembangan situasi di tengah-tengah pandemi virus corona, bahwa saat ini sudah mulai ada pelonggaran aktivitas di masyarakat. Namun, Majelis Jemaat tetap mengambil keputusan untuk tetap melaksanakan ibadah dari rumah sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Maka, berdasarkan keputusan Majelis Jemaat bahwa yang pertama, kebaktian pada hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2020 kita akan tetap laksanakan di rumah kita masing-masing menggunakan tata ibadah yang sudah di-share lewat WA Group dengan video khotbah. Yang kedua, kegiatan-kegiatan ibadah Minggu dan ibadah komisi masih tetap ditiadakan sampai dengan waktu yang belum ditentukan dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi yang ada. Yang kedua, diberitahukan kepada jemaat bahwa bagi jemaat yang akan mensterilkan tempat tinggalnya atau rumah tinggalnya dari virus corona dengan cairan disinfektan, Majelis Jemaat telah menyiapkan cairan disinfektan yang saat ini sementara disediakan di rumah Ibu Penatua Masih Sajo atau Ibu Mamangke untuk disemprotkan di tempat tinggal masing-masing dengan membawa botol spray. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Penatua Boyke Hutapea. Berikutnya yang nomor 3, Gereja GKO Bekasi 2 bersama-sama dengan gereja di lingkungan Perumnas 2 yaitu GKPI, HKBP, dan GKOI telah memberikan bantuan sejumlah 110 paket sembako bagi warga di sekitar lingkungan gereja yang berada di lingkungan RW 13 yang telah disaksikan oleh lurah tokoh agama setempat. Yang berikutnya, untuk jemaat yang berbahagia pada minggu ini, khususnya yang berulang tahun, yang pertama adalah Bapak Didi Sasmito Marpaung tanggal 4 Juni, yang kedua adalah Saudara Beni Huta Barat tanggal 4 Juni. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun sebagai landasan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 ayat 16, demikian firman Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan memberkati bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan, marilah kita diam sejenak, menundukkan hati, mempersiapkan roh dan pikiran bagi Allah. Mari kita bersaat teduh.
menghadap Allah akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Datanglah ya Roh Kudus. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Datanglah ya Roh Kudus. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Datanglah ya Roh Kudus. Mari kita sambut dengan sukacita datangnya Roh Kudus dengan menyanyi dari Kuding Jemaat 10 bait 1 dan 4. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari kita habiskan ibadah hari Pentakosta ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah yang telah mencurahkan Roh Kudus bagi umat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Introitus, dengarlah firman Tuhan yang akan membimbing kita di hari Pentakosta ini. Galatia 6 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 237 bait 1 dan 3, Roh Kudus tetap teguh.
umat yang mengaku. Kami merasa lemah dan tak berdaya menghadapi pergumulan hidup. Kami mengaku. Datanglah ya Roh Kudus, berilah kami kekuatan. Kami berputus asa tak kala beban hidup semakin berat. Kami mengaku. Datanglah ya Roh Kudus, berilah kami pengharapan. Kami mengalami kesepian tak kala kami sendiri. Kami mengaku. Datanglah ya Roh Kudus, hiburlah kami. Kami terluka di saat kami ditolak dan disakiti. Kami mengaku. Datanglah ya Roh Kudus, pulihkanlah kami. Pimpinlah kami dan kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 58, Datanglah ya Roh Kudus. Berita anugerah yang mengampuni. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Dengarlah anugerah Allah yang membaharui di hari Pentakosta ini. Titus pasal 3 ayat yang kelima berkata, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di atas janji Tuhan ini, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus bagi saudara dan saya yang dengan sungguh-sungguh ingin dibaharui. Syukur kepada Allah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Nyanyian syukur. Mari kita naikkan syukur kepada Allah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 240A, bait 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku maha indah, kita bawa surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan datu, domba bina yang sesat, untuk membela
hidup yang dibaharui. Bagi kita yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kini firman Tuhan menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang baru, seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 6, demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan seluruh hati, jiwa, tubuh, roh kita untuk kita masuk kepada pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyatakan kehendaknya melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, kita nyatakan kesediaan kita untuk menerima kehendaknya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 55, bait 1 dan bait yang ketiga, ia sumber kasih Roh Kudus. Sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu, sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Ya Roh Kudus, melayanglah di atas yang gelap, di hati kacau dan resah, ciptakanlah terang. Mari kita bersatu di dalam doa, dalam kita membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, serta melakukan. Kita bersatu dalam doa. Di hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, kami boleh Tuhan kumpulkan di tengah-tengah kehidupan persekutuan peribadatan kami di tengah rumah tangga kami masing-masing. Terpujilah Ia Bapa, di mana Engkau melalui kuasa Roh Kudus boleh mengingatkan kami semua untuk kami bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Ini adalah pekerjaan daripada kuasa Roh Kudus, di mana kami boleh mendengarkan dan mengikuti suara Roh Kudus untuk kami memuji memuliakan Allah lewat ibadah kami. Untuk itu ya Bapa, di dalam kami mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, kami yakini bahwa Engkau melalui kuasa Roh Kudus akan mengurapi kami semua. Baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, baik umat tebusan Tuhan yang akan mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara jemaat, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, hari perayaan pencurahan Roh Kudus, yang terambil dari Roma pasal 8, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-12
sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Kita bersaut-sautan membacanya. Saya akan bacakan ayat genap, lalu jemaat membacakan setiap ayat ganjil. Dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17, demikian sabda Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada hari ini Minggu tanggal 31 pada bulan Mei adalah hari penggenapan janji Tuhan ketika Yesus naik ke surga, di mana Yesus menyampaikan berpesan kepada murid-muridnya ketika ia naik ke surga bahwa ia akan mencurahkan Roh Kudus. Maka dapatlah kita artikan bahwa setelah 10 hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dicurahkanlah kepada murid-muridnya, kepada gerejanya, kepada kita semua, yaitu Roh Kudus, hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari pencurahan Roh Kudus itu sungguh membawa sukacita bagi gerejanya, membawa sukacita bagi saudara dan saya dan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Karena dengan pencurahan Roh Kudus itu
dinyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita, karena Roh Kudus itu adalah satu pribadi daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu juga merupakan satu bukti bahwa Allah akan selalu menggenapi, bahwa Allah selalu menepati janjinya. Ia tidak pernah ingkar janji. Janjinya digenapi, Roh Kudus akan menyertai engkau sepanjang masa. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah. Roh Kudus diberikan kepada mereka yang pengharapannya redup, supaya pengharapan menjadi hidup dan bercahaya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lewat bacaan firman Tuhan pada hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa ada dua prinsip hidup yang sangat berbeda. Dua prinsip hidup yang saling bertentangan. Pertama, hidup menurut daging. Yang kedua, hidup menurut roh. Lalu tema khutbah pada pencurahan Roh Kudus hari ini, saudaraku, hidup dalam kedagingan mematikan, dan hidup di dalam roh menghidupkan. Hidup dalam kedagingan mematikan. Itulah yang pertama yang perlu kita renungkan pada hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus ini. Hidup di dalam kedagingan adalah hidup yang memiliki karakter-karakter di luar Kristus. Hidup kedagingan adalah yang memiliki sifat-sifat di luar Kristus. Rasul Paulus sangat jelas menekankan tentang kehidupan kedagingan. Karena kedagingan itu cenderung di dalam kecemaran-kecemaran dan hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah kedengkian, kemabukan, dan pesta pora, dan lain-lain sebagainya. Karakter seperti ini, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sifat seperti ini adalah membawa kematian. Dikatakan di dalam bacaan kita pada ayat yang ke-13 pada bagian A, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Mati dalam arti mati dalam kerohaniannya. Mati dalam arti orang yang mati dalam kerohaniannya, mati di dalam perbuatan baik,
mematikan akan kebenaran Allah, maka akhir hidup akan mengalami kematian kekekalan. Maka dikatakan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia pasal 5 ayat yang ke-21, barang siapa melakukan hal-hal kedagingan, ia tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah. Barang siapa melakukan hal-hal kedagingan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu mendapat apa mereka yang hidup di dalam kedagingan? Lalu mendapat apa mereka yang cenderung ada berada dalam hidup kedengkian, kemabukan, pesta pora, kepentingan diri sendiri, iri hati dan amarah? Kalau dikatakan tadi Rasul Paulus bahwa mereka yang melakukan seperti itu, yang hidup seperti itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, berarti mereka akan berada di dalam kerajaan maut. Berarti mereka akan mengalami penderitaan dan siksaan yang dahsyat. Bahkan mereka akan mengalami kematian yang abadi, sebab upah maut adalah kematian. Kedagingan itu, karena sifat-sifat kedagingan itu merupakan penghalang dan menjadi penghambat untuk mendapatkan dalam kerajaan Allah, dalam kebenaran Allah. Maka harus kita matikan hidup kedagingan. Karena hidup kedagingan itu cenderung dikuasai oleh segala bentuk dosa. Bagaimana kita, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk mematikan kedagingan itu? Mematikan kedagingan hanya dengan satu hal, yaitu hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh, mengikuti kehendak roh Allah, selalu melakukan dengan pimpinan kuasa roh Allah. Maka jelas dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-24, barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu, dan kedagingannya pun telah disalibkan. Berarti harus kita matikan, harus kita salibkan seluruh kecenderungan perbuatan-perbuatan kedagingan yang mendatangkan penderitaan, kesengsaraan, bahkan itu maut dan kematian. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hidup di dalam roh menghidupkan. Hidup yang dimaksud tidak hanya sebatas ada fisik. Hidup yang dimaksud tidak sebatas bisa bergerak, bisa bekerja, masih ada nafas dan dapat berpikir. Tetapi yang dimaksud hidup adalah hidup di dalam pribadi, hidup di dalam dirinya adalah kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Allah, yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah
baru ia memiliki hidup yang sesungguhnya. Firman Tuhan berkata, Roh yang memberi hidup, yang memerdekakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di hadapan Tuhan yang terbilang hidup, yang sesungguhnya adalah jika Roh Tuhan berdiam, jika Roh Tuhan bekerja, jika Roh Tuhan yang menggerakkan, jika Roh Tuhan yang selalu menguasai seluruh kehidupan kita, baru kita dapat disebut kita sudah hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita untuk memiliki sifat-sifat karakter-karakter keserupaan dengan Kristus, hidup di dalam kasih, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan penguasaan diri. Hanya satu cara untuk kita dapat melakukan dan hidup kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan penguasaan diri, yaitu Roh Kudus ada di dalam hati pikiran kita. Roh Kudus yang selalu menggerakkan kita. Karena tidak ada orang yang berbuat yang dapat menyatakan siapakah Yesus Kristus yang sesungguhnya kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menggerakkan hati seseorang, yang menggerakkan mulut seseorang untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, untuk kita memiliki sifat dan karakter keserupaan dengan Kristus adalah hanya hidup dipimpin Roh Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang telah dipimpin oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus, itu berarti ia memiliki suatu keberanian. Berani meninggalkan segala perbuatan-perbuatan, perlakuan-perlakuan dosa. Berani mengatakan aku kebenci, aku membenci, aku tidak menyukai perbuatan-perbuatan dosa. Dan aku sangat mencintai akan kebenaran Allah. Berani untuk bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Berani mengatakan bahwa Yesus jalan satu-satunya menikmati dan memiliki kerajaan Allah dan kerajaan surga. Karena Yesus berkata tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berani meninggalkan dosa. Karena Roh Kudus dicurahkan ke dalam dunia ini untuk menginsapkan dunia akan dosa. Menginsapkan saudara dan saya akan kekurangan dan kelemahan kita. Menginsapkan saudara dan saya akan perbuatan-perbuatan yang dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Lalu mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus, hati dan pikiran kehidupan yang selalu dikuasai oleh Roh Kudus, dia berani membayar hutangnya. Bukan berhutang ke dalam kedagingan supaya kita hidup di dalam kedagingan. Berarti kita berhutang kepada Allah. Mengapa kita harus berhutang kepada Allah? Karena kita telah mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Maka kita harus menyatakan sikap kehidupan cinta kasih dalam kehidupan kita. Mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Sebab cinta kasih Allah telah dinyatakan kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Maka kita harus hidup di dalam Roh. Karena hanya dengan hidup di dalam Roh, saudara dan saya dapat menyatakan cinta kasih kepada Tuhan dan cinta kasih kepada sesama. Jika saudara dan saya
orang-orang yang telah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mendapatkan penebusan dan keselamatan daripada Yesus. Lalu ia menyatakan bahwa ia akan datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menjemput saudara pada saat Yesus naik ke surga. Ia berjanji, namun Roh Kudus dinyatakan kepada saudara dan saya supaya kita boleh bergerak, bekerja, berbuat, menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka hidup kita hidup yang senantiasa dinominasikan oleh Roh Kudus. Kita akan mengalami hidup yang dilimpahi oleh kuasanya. Sebab Roh Kudus memberikan penyataan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang menjadi ahli waris di dalam kerajaannya bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan. Artinya saudara-saudara, kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Kita yang dikuasai oleh keinginan Roh Kudus. Kita yang telah dipimpin oleh kehendak Allah. Bagi kita akan berlaku di mana hukum kehidupan yang berpusat kepada keinginan kehendak Kristus. Maka hukum akan berlaku dalam kehidupan kita. Di mana kehidupan kita akan berpusat dan ingin senantiasa dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Karena dengan pengendalian daripada kuasa Roh Kudus akan perjalanan kehidupan kita. Akan perjalanan kehidupan kita yang diarahkan kepada pribadi daripada Yesus Kristus dan pribadi daripada Roh Kudus. Maka ada satu hal yang harus kita nyatakan, matikanlah keinginan kedagingan yang mematikan itu. Jauhkanlah segala perbuatan-perbuatan yang dosa. Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran. Dan Roh Kudus yang mengerahkan kita untuk berpusat kepada seluruh kehendak kita, seluruh kehendak Allah, kita sesuaikan dengan rencana Tuhan yang indah dan mulia. Karena disitulah saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya telah dinyatakan di mana saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, menjadi pewaris di dalam kerajaannya. Berarti segala kemuliaan Allah menjadi bagian dari kehidupan setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. 9 buah Roh Kudus yang terdapat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Biarlah Roh Kudus yang menggerakkan hati dan pikiran kita untuk menyatakan ke dalam dunia bahwa kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus. Roh Kudus yang datang, mari membuka hati kita untuk Dia masuk berkuasa di sepanjang kehidupan ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita sambut dengan dengan firman Tuhan yang sungguh tertulis di dalam melalui pujian KJ 55 pada bait yang keempat, ia sumber kasih. Roh Kudus kita naikkan pada bait yang keempat 2 kali. Sekali lagi kita nyanyikan. Roh di dalam cahayamu, Sang Bapa dikenal, terungkap bagi kami pun kasih-Nya yang kekal.
Kita masuk dalam doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Janji Yesus ketika naik ke surga telah digenapi. Di mana hari ini kami boleh merayakan pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Yang akan memimpin kami di dalam menjalani kehidupan kami ke depan, supaya kami menjadi manusia-manusia yang telah Tuhan selamatkan, berani untuk bersaksi, memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Berani meninggalkan kehidupan yang lama, berani membenci akan segala perbuatan-perbuatan yang dosa, berani menyatakan kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itulah yang menjadi makna pencurahan Roh Kudus bagi gereja Tuhan, bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami yang lemah akan dikuatkan. Kami yang memiliki pengharapan yang pudar akan dihidupkan. Kami yang jauh dari segala kebenaran persekutuan pelayanan Tuhan akan dipanggil dan didekatkan. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah menggenapi janji yang mulia bagi kami. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa bagi seluruh jemaat GKU Bekasi 2, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai umat tebusan Tuhan yang lanjut usia. Tuhan selalu berada bersama-sama dengan mereka dengan segala pergumulan perjalanan kehidupan mereka di tengah-tengah COVID-19, virus corona yang belum berlalu dari tengah-tengah bangsa negara kami. Tetapi keyakinan kami, Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami setiap anak-anak Tuhan itu akan pasti. Namun iman dan pengharapan kami itu Kau senantiasa mengingatkan agar kami selalu menggunakan di dalam hikmat bijaksana yang datang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga dan anak-anak dalam kehidupan keluarga jemaat Tuhan di GKU Bekasi 2. Gereja-gereja Tuhan kami serahkan kepadamu. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah persekutuan pada hari ini di rumah mereka masing-masing. GKU secara keseluruhan kami serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati. Majelis Sinode GKU kami serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa memberikan kemampuan kepada mereka untuk melaksanakan segala program-program yang telah dicanangkannya. Bapa di dalam Tuhan Yesus, hamba menyerahkan para pelayan-pelayan Tuhan yang tergabung dengan majelis, pengurus-pengurus kategorial, non-kategorial, panitia pembangunan, guru-guru skala minggu dan panitia yang akan dibentuk panitia Natal di tengah-tengah gerejamu, dan juga yang mendukung seluruh rangkaian perekaman ibadah secara full. Kami serahkan mereka ke tangan Tuhan yang memberikan waktu untuk mendukung gereja Tuhan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Kami serahkan kepada Bapa di dalam nama Yesus, bangsa negara, pemimpin bangsa negara kami yang terus berjuang bersama-sama dengan rakyatnya melawan virus corona. Hikmat kuasa Tuhan boleh Tuhan berikan kepada mereka, semangat untuk melaksanakan apa yang terbaik sehingga warga negara Republik Indonesia ini boleh terhindar
dari virus corona itu. Mereka yang betul-betul melaksanakan tugas tanggung jawabnya baik di dalam pihak rumah sakit, para dokter dan para medis, kami serahkan mereka ke tangan Tuhan. Berikan kesabaran, ketabahan, semangat bagi mereka sekalipun mereka berhadapan dengan sakit penyakit yang bisa mematikan. Tapi Engkau ada bekerja bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami tubuh lemah karena sakit penyakit. Perkenankan hamba-Mu saat ini Bapa menyerahkan anak kekasih kami, Catherine, putri daripada Bapak Ibu T. Huta Barat. Kami serahkan kepada Tuhan Bapak Harlem Lukman. Kami serahkan kepada Tuhan hamba-Mu Penatua Ibu Masih M. Sazu. Bahkan mungkin jemaat-jemaat Tuhan yang tidak dapat disebut satu persatu oleh hamba-Mu nama mereka dari mimbar ini, dikala mereka mengalami tubuh lemah karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan Yesus Kristus merangkul mereka, menjamah mereka, dan memberikan sukacita kepada mereka. Usaha yang telah mereka lakukan untuk mendatangkan kesembuhan daripada Tuhan melalui obat-obatan, Tuhan memberkatinya. Berkati keluarga yang terus-menerus mendampingi mereka, Bapa, melayani mereka, sehingga mereka menikmati sukacita sekalipun tubuh mereka lemah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa penyembuhan yang lebih sempurna. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kepada Tuhan ungkapan syukur terima kasih bagi kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara kekasih kami, Benny Huta Barat, yang boleh berulang tahun tanggal 4 bulan Juni yang akan datang. Bapak kekasih kami Didik Sasmito Marpaung tanggal 4 bulan Juni yang akan datang. Mereka sungguh-sungguh Engkau jaga, Engkau pelihara. Biarlah Tuhan memberkati di setiap langkah kehidupan aktivitas hidup mereka. Pelihara kesehatan mereka Bapa. Yang memimpin rumah tangga mereka Tuhan memberkati. Seorang pelajar, seorang anak di tengah-tengah keluarga Tuhan memberkati. Biarlah kehidupan mereka senantiasa terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau memberkati kami semua dan terus-menerus setia melaksanakan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah kami untuk memutus rantai penyebaran virus corona itu. Tuhan Yesus, berikan kepada kami semangat terus-menerus, iman pengharapan kami, umat tebusan Tuhan akan terus hidup sekalipun kami masih beribadah di tengah-tengah hidup rumah tangga kami masing-masing. Inilah Bapa seruan dan permohonan kami yang kami naikkan kepada Bapa melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Persembahan, ajakan untuk memberi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban bagimu. Sebab kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sementara kita berdiri memberi persembahan kepada Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 235 bait 1 dan 2, Ku dengar berkat-Mu turun. Doa persembahan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan yang kita ucapkan bersama-sama. Engkau menurunkan hujan dan menyirami bumi dengan sinar matahari. Seluruh alam semesta hidup ceria, sawah dan ladang bertumbuh subur. Semua umat-Mu memetik keuntungan karena kebaikan-Mu. Pada hari Pentakosta ini, kami berkumpul di rumah-Mu untuk membawa korban syukur dari hasil usaha yang Engkau berkati. Engkau telah membuat segala usaha kami berhasil, ya Allah. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu. Terimalah syukur hati kami berupa uang yang dipersembahkan sebagai pendukung kerajaan yang dilakukan oleh gereja, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan telah saudara dengar. Milikilah hati yang mau dibaharui dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita naikkan nyanyian NKB 100 bait 1 dan bait yang kedua, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah
rendah tetap menanti Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus di hatimu, pun dengan kuasanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Kristus menyertai engkau dan memelihara engkau. Kiranya Roh Kudus memimpin engkau dan memenuhi hidupmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh dimulai. Demikianlah ibadah perayaan pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Mari kita terus-menerus menjaga kesehatan kita. Mari kita terus-menerus mengikuti apa yang menjadi protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Sehingga harapan kita tidak akan lama boleh kita berkumpul bersama di tengah-tengah gereja Tuhan untuk beribadah. Kami percaya, saudara yakin, kita semua memiliki pengharapan yang hidup. Tuhan akan menyertai kita sepanjang masa. Makasih. Amin.